Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Ya, di luar hujan deres banget ya. Semoga nanti suaranya masih bisa tertolong. Langsung aja, setelah Zovan menyelamatkan cucu, mereka kemudian pergi ke kota Yunlan bersama. Waktu yang mereka lalui sangatlah berharga dan membuat mereka semakin dekat. Namun, di akhir cerita kemarin saat cucu bersama dengan Zovan, tiba-tiba ada sebuah teriakan yang masuk ke telinga cucu. Ya, kita akan lanjutkan lagi cerita dari komik kesayangan kita ini. Dan mungkin ada beberapa orang yang kecewa dengan perjalanan komik ini, yang mana MC dulu sangat bengis, membunuh tanpa pandang bulu dan berusaha menjadi kuat untuk balas dendam. Tiba-tiba sekarang menjadi MC yang bucin gak ketolong. Bahkan seolah gaya ceritanya pun bergeser. Tapi menurut Ani pribadi, memang ini yang sebenarnya diinginkan oleh autor. Atau bisa Ani simpulkan bahwa tujuan Zovan memang bergeser, tetapi tujuan autor tidak. Nah, itulah yang menarik dari komik ini dan kita akan lanjut lagi ke part 244. Part kali ini Ani ambil dari bab 1199 sampai 1204. Bibi Mei? Kata cucu yang tampak terkejut dan segera menundukkan kepala seperti anak kecil yang ketakutan. Sebelumnya disclaimer dulu, di sini Bibi Mei itu agak nggak jelas gendernya. Tapi kalau dari nama yaitu Sangu Mei harusnya sih perempuan. Karena ada beberapa bagian dia itu dipanggil sebagai wanita tua dan juga pria tua. Ya agak rancu gitu. Karena itu Ani simpulkan saja kita sebut sebagai Bibi Mei. Ya nggak terlalu penting juga karena dia hanya karakter sampingan gitu ya. Kita akan lanjut ke ceritanya. Di depan cucu terlihat seorang wanita tua yang berusia kira-kira setengah abad. Dengan kultivasi di tingkat menengah ranah Sovragen. Susah, Sovragen. Wajahnya tampak galak seperti karakter antagonis. Zovan melihat wanita itu dengan ekspresi jijik. Bibi Mei kemudian mendatangi cucu bersama dengan Fang Min dan seorang anak laki-laki. Lalu Bibi Mei memarahi cucu. King Chen, siapa dia? Sekte dan Xia bukanlah sekte sembarangan. Jadi bagaimana kau bisa tertarik dengan seorang pria kecil seperti ini? Fang Min pun ikut mencibir. Anak ini adalah seorang buangan. Dia berkelana di gunung untuk mencari obat. Sebelumnya kami pernah bertemu dengannya. Dan aku tidak menyangka kalau anak ini bisa memikat Junior dengan begitu mudah. Sepertinya Junior terlalu mudah untuk ditipu. Lain kali, Junior, kamu harus lebih pintar untuk mencari teman. Bibir cucu gemetar. Dia tidak tahan Zovan dihina seperti itu. Senior, tolong jangan salah paham. Sangu Mei langsung membentak. King Chen, apa yang terjadi padamu? Kau harus bisa menjelaskan ini nanti. Apa kau lupa seberapa besar harapan mastermu padamu? Dan bagaimana bisa kau begitu mengecewakannya seperti ini? Tetapi Aku adalah aku. Katakan saja langsung pada mereka, kata Zovan dari samping dengan tegas. King Chen adalah milikku sekarang. Jadi tolong bersikaplah lebih sopan padanya di masa depan. Jika tidak, cucu langsung menarik lengan Zovan dan mencubitnya. Apa yang kamu katakan? Siapa yang menjadi milikmu? Jangan bicara omong kosong di depan banyak orang. Jika tidak, aku bisa marah padamu. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Camkan itu. Aku tidak bicara omong kosong. Kamu adalah milikku dan aku tidak suka melihatmu ditekan.
kata Sofan dengan lembut. Cucu memandang Sofan dalam-dalam dan wajahnya pun perlahan memerah. Seorang bocah dari ranah penempaan tulang ingin mengejar seorang murid dari sekte Dansia? Jangan bermimpi. Tidak ada kodok yang bisa makan daging angsa, kata Fang Min sambil tertawa dengan keras. Lalu Fang Min menoleh ke samping. Aseng, apa di istana pedangmu juga ada semut yang bertingkah konyol seperti ini? Pemuda itu tertawa. Di antara murid-murid kami jelas tidak ada orang yang memiliki sifat absurd anak ini. Hah, benar kan? Aku tidak habis pikir bagaimana bisa junior memilih anak ini, kata Fang Min dengan jijik. Cucu hanya bisa menundukkan kepalanya dengan air mata yang mengalir di hatinya. Dia tidak bisa mengatakan kata-kata apapun. Melihat ini, Sang Mei menghela nafas panjang lalu kemudian menarik Cucu. Gadis bodoh, ikut denganku. Tindakanmu hari ini benar-benar membuatku malu. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik apa yang telah kau lakukan hari ini. Cucu pun kemudian mengikutinya tanpa perlawanan. Lalu Fang Mei dan seorang pemuda yang ada di sana yang disebut sebagai Aseng pun pergi mengikuti dua orang itu. Sofan melihat semua itu dan kemudian berkata, King Chen, kamu akan baik-baik saja. Datanglah kapanpun padaku jika kamu butuh sesuatu. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuhmu walau hanya seujung rambut. Setelah itu, mereka pun pergi. Cucu kemudian menceritakan semua yang terjadi pada Bibi Mei. Dan dari sana, Bibi Mei tahu kalau sebelumnya Cucu terluka parah dan ditolong oleh Sofan. Lalu kemudian Bibi Mei meminta Cucu untuk beristirahat dan bersiap untuk konferensi Yibao. Sedangkan Sofan sendiri dia pergi ke sebuah halaman yang ada di tengah kota. Di sana terlihat dua ahli di ranah Guiyuan sedang berjaga. Berhenti, hanya tamu VIP yang bisa datang ke tempat ini. Selain tamu, semua tidak diizinkan untuk masuk, kata kedua penjaga itu yang langsung menghentikan Sofan saat dia hendak masuk. Menyingkirlah, aku VIP di sini, kata Sofan. Kamu? Keduanya saling bertukar pandang lalu tertawa bersama. Lupakan saja, kamu hanyalah ahli di ranah penempaan tulang. Tidak mungkin untuk orang sepertimu adalah VIP. Kalian tidak percaya? Aku dari keluarga Luo, jadi menyingkirlah. Keluarga Luo? Keduanya kembali tertawa. Kamu bercanda. Apa kamu pikir kami akan percaya kalau seorang bau bawang sepertimu adalah ahli dari keluarga Luo? Bahkan jika mereka adalah keluarga yang baru-baru ini muncul, tapi mereka telah mengeluarkan begitu banyak batu roh di kota ini. Dilihat dari manapun, keluarga Luo pastilah memiliki dukungan yang kuat, dan tidak mungkin orang sepertimu ada di antara mereka, kata penjaga itu. Kini wajah Sofan mulai menghitam. Kalau begitu pergilah dan temui keluarga Luo, maka kamu akan tahu kebenarannya. Hah? Kenapa juga kami harus mengikuti ucapan dari orang Steward Zuo? Sebelum penjaga itu selesai bicara, sebuah suara memotong ucapan mereka dan itu adalah suara dari Tetua Li. Tetua Li segera maju dan mengepalkan tangannya dengan gembira. Steward Zuo, Anda akhirnya datang. Hampir 1 tahun saya tidak melihat Anda. Sungguh saya merasa kesepian. Tuan Li, apa Anda mengenalnya? Kata kedua penjaga itu dengan gugup.
Kalian berdua begitu berani menghina kepala pengurus rumah tangga kami. Jangan pikir kalian akan bisa pergi dengan tenang. Setelah ini aku pasti akan menemui tuan kota dan menyelesaikan urusan dengan kalian," kata Tetua Li dengan tatapan dingin. Mendengar itu, keduanya bergidik dan mereka langsung menjadi pucat seketika. "Steward Zuo, seperti yang Anda katakan dalam slip Gyo, kami telah menghabiskan banyak batu roh di tempat ini, dan bahkan kami hampir membeli separuh kota ini." "Bagus, kita akan memenangkan konferensi Yibao dalam 3 hari," kata Sofan dengan kilatan cahaya di matanya. Lalu kedua orang itu pun tertawa bersama dan pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan kedua penjaga itu kini tampak khawatir akan kelangsungan hidup mereka. Ya, waktu berputar dan 3 hari berlalu dengan singkat. Kini di istana kota, lokasi paling sentral di kota Yunlan, orang-orang sudah mulai berkumpul. Mereka semua adalah para pejabat tinggi dan juga utusan dari berbagai kekuatan. Semua datang untuk mengikuti konferensi Yibao. Sekilas gambaran tentang konferensi Yibao. Meski tempat ini seperti pelelangan, tapi pada kenyataannya semua transaksi itu seperti perjudian. Semua orang yang datang ke sana tidak akan tahu barang apa yang mereka tawar sampai mereka mendapatkan barang itu. Karena itu, sangat mungkin untuk seseorang menghabiskan puluhan juta batu roh hanya untuk sisir usang yang tidak berguna. Atau malah sebaliknya, di mana orang yang sangat beruntung hanya akan menghabiskan 10 batu roh untuk mendapatkan senjata yang tidak ternilai harganya. Ini semua penonton telah menempati aula besar itu dengan kursi mereka masing-masing. Dan selain itu ada 9 pavilion yang merupakan tempat dari para tamu VIP. Mereka adalah para utusan dari ke-7 kaisar ataupun kekuatan yang berada di level yang sama. Setelah itu pemilik kota masuk dengan jas hitam dan dia akan menjadi pembawa acara hari ini. Ya, pemilik kota yang akan menjadi pembawa acara, karena acara hari ini bukanlah acara sembarangan. Jadi, dia memang harus turun tangan secara langsung. "Kita sudah ada di sini lebih dari sebulan, dan kita belum pernah melihat pemimpin kota segugup itu," kata kerumunan tamu yang ada di sana. Lalu, di salah satu pavilion, di sana Tetua Li tampak cemas dan berkata, "Steward Zuo, setelah kita bergerak hari ini, itu artinya kita akan sama saja dengan menentang domain dari ke-8 kaisar. Dengan kemampuan kita sekarang, apakah itu tidak terlalu terburu-buru?" Sofan kini duduk dengan tenang dan sambil tersenyum dia berkata, "Memang agak beresiko untuk muncul saat ini. Tapi kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan, karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan untuk memasuki pertempuran antara ke-8 kaisar. Jika kita mengabaikannya, maka aku tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi." Tetua Li pun mengangguk. Dia hanya ingin tahu alasan dari Sofan, karena selebihnya dia akan mengikuti apapun perintah dari Sofan. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dia pasti akan tetap melakukannya. Sofan kemudian menoleh ke samping. "Lalu, kenapa Nona dan Nona Murong datang ke tempat ini juga?" "Sebagai nyonya keluarga Luo, jelas aku akan ada di sini. Bagaimanapun, aku harus menunjukkan diriku pada semua orang," kata Yun Chang dengan penuh kesombongan. Sedangkan Murong Zue meliriknya dan berkata, "Aku di sini karena aku penasaran.
Aku hanya ingin melihat seperti apa acara yang ada di alam kudus. Tapi sejauh yang kulihat, semuanya tidak ada bedanya dengan acara di dunia bawah. Jika kamu memang tidak menemukan perbedaannya, lantas kenapa kamu masih ada di sini? Lagi pula, kamu juga tidak terlalu membantu. Kembalilah, tidak ada alasan untukmu tetap berada di sini, kata Bailey Yuyu yang ternyata juga ada di sana. Jaga bicaramu, kata Murong Zue. Tapi kemudian Sofan melambaikan tangannya dan berkata, cukup. Karena kita di sini, maka kita lihat saja bersama. Lagi pula apa yang Nona katakan ada benarnya juga. Bagaimanapun aku hanyalah seorang pengurus rumah tangga, dan wajah Nona jauh lebih penting untuk ada di sini, kata Sofan yang tidak ingin mendengar banyak keributan di sana. Setelah itu bel berbunyi dan seluruh tempat itu menjadi hening dan tidak meninggalkan suara sedikit pun. Ladies and gentlemen, hari ini konferensi Yibao ke 1784 akan dimulai. Tidak peduli kalian kaya atau miskin, konferensi ini dapat dianggap sebagai kesempatan untuk mengubah hidup kalian. Maka tunggu apa lagi? Langsung saja kita akan mulai dengan barang pertama. Wah! Teriak semua orang. Segera setelah itu, seorang pelayan mendorong sebuah gerobak kecil. Dengan di atasnya terdapat sebuah benda yang ditutupi oleh kain hitam. Lalu penguasa kota berkata, "Ini adalah barang spiritual yang sangat mempesona untuk wanita. Bagian terbaiknya adalah bisa membuat semua orang terpana, dan kamu tidak akan bisa menemukan sesuatu seperti ini di dunia ini." Semua orang langsung menatap ke arah panggung. Mereka semua tampak bersemangat, karena dari penjelasan penguasa kota, benda ini sepertinya sangat bagus. 100.000 batu roh, kata seseorang. 1.000.000 batu roh. Jika memang benda ini bisa membuat para wanita terpesona, maka ini pasti benda yang luar biasa, kata orang lain. Aku 5 juta, teriak seorang yang lain dan berusaha menaikkan harganya. Mendengar ini semua orang pun mulai bergumam. Bagaimanapun mereka sendiri tidak tahu apakah benda itu benar-benar berharga atau tidak. Jika mereka memaksakan diri untuk membelinya, maka itu bisa jadi kerugian besar. Di ruang VIP, Sofan mencibir. Ini adalah gaya dari sang raja judi. Dia dengan sengaja menaikkan harganya. Sepertinya benda ini tidaklah terlalu berharga. Karena itu, dia tidak terlalu tinggi dalam menaikkan harganya. Benarkah? Ya, karena pada dasarnya, membeli barang murah dengan harga mahal itu akan menarik perhatian. Poin ini saja sudah cukup untuk menarik keserakahan di hati semua orang. Trik lama yang sederhana tapi bisa menarik banyak orang untuk memakan umpannya, kata Sofan. Mendengar itu Tetuali mengangguk dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu orang bodoh mana yang akan tertipu dengan hal semacam ini. Bodoh? Bukankah itu tidak perlu ditanyakan? Tentu saja itu adalah aku, kata Sofan. Hah? Steward Suo, bukankah Anda sudah mengetahui kalau ini adalah jebakan? Jadi kenapa kita masih harus masuk? Tanya Tetuali. Tentu saja, karena kita adalah tiran lokal. Memangnya untuk apa aku memintamu menghabiskan batu roh di tempat ini? Jika sekarang kita tidak menarik perhatian,
maka itu akan benar-benar sia-sia. Lagi pula, kedelapan kaisar memiliki martabat yang tinggi. Jika kita tidak memiliki nama, maka kita tidak akan bisa mendekati mereka. Dengan kekuatan kita sekarang, sulit untuk menarik perhatian mereka. Maka jika kita punya uang, kita akan menarik perhatian mereka dengan hal itu. Tetua Li pun mengangguk. Steward Zhuo memang memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Kalau begitu, saya tidak akan berani untuk menyangkal. Jika memang sudah diputuskan, maka mari mulai dengan penawarannya. Bagaimana jika dengan 8 juta? Kata Yun Chang. 10 juta. Sebelum mereka bicara, sebuah teriakan muncul dari pavilion di sebelah, yang mana itu membuat Zovan mengerutkan keningnya. Salah satu utusan kaisar. Menarik. Di sisi lain, di sana terlihat seorang laki-laki tua berambut putih berkata, "Azeng, kita di sini bukan untuk berjudi dengan kaisar judi. Kita tidak punya banyak waktu dan juga tidak punya banyak batu roh untuk disia-siakan. Pada akhirnya, barang terakhir adalah yang paling berharga." Azeng tampak mengabaikan orang tua itu dan berkata, "Paman, jangan marah. Aku hanya ingin mendapatkan benda ini untuk orang yang kukasihi. Aku tidak ingin melepaskannya dan aku ingin membuat dia bahagia." Fang Min mendengar itu dan dia merasakan manis di dalam hatinya. Bagaimanapun itu jelas memang ditujukan untuk dirinya. Tuan Liu, sepertinya Azeng benar-benar tergila-gila pada Fang Min. Mungkin kedua keluarga kita akan segera berbesan setelah ini, kata Sang Gumei sambil tertawa. Orang tua itu menghela nafas panjang, lalu menatap Azeng. Azeng sendiri tahu akan arti tatapan itu, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Apalagi semua ini demi masa depannya. 20 juta. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh tempat itu dan masuk ke telinga semua orang. Azeng terkejut dan menoleh ke arah orang tua itu. "Paman Liu, siapa orang di sebelah sana? Apa kamu mengenalnya?" Pavilion itu. Sepertinya mereka dari keluarga Luo, kata orang itu. "Siapa mereka? Aku tidak pernah mendengarnya sebelum ini. Bagaimana bisa dia menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk perjudian yang tidak jelas seperti ini? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Jika kita kalah dari keluarga tak bernama seperti itu, maka kitalah yang akan ditekan. Aku tidak tahu lagi di mana kita harus meletakkan wajah dari kaisar pedang nantinya." Azeng berteriak lagi. 30 juta. "Azeng!" bentak orang tua itu, namun sudah terlambat. Bagaimanapun 30 juta itu sudah terucap, dan sebenarnya itu bukanlah barang kecil. Apalagi 30 juta itu sudah cukup untuk berkultivasi selama 1 tahun. Namun, sebelum bocil itu pamer pada kekasihnya, beberapa kata kemudian keluar dari pavilion di sebelah. Batu roh suci. Maksudnya, penawaran sebelumnya adalah 20 juta. Tapi kita tidak tahu apakah itu batu roh biasa atau malah batu roh suci. Rupa-rupanya keterangannya terlambat, dan orang itu atau Zovan mengatakan 20 juta batu roh suci. Mendengar itu, Azeng tampak suram. Bagaimanapun 20 juta batu roh suci bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Bahkan dengan statusnya sebagai tuan muda dari sekte pedang pun, dia tidak akan memiliki batu roh suci sebanyak itu. Kini dia tampak geram dan sangat penasaran dengan siapa yang ada di balik keluarga Luo.
Sedangkan kini Paman Liu sungguh-sungguh bersyukur karena mereka tidak jadi kehilangan begitu banyak batu roh hanya karena sebuah benda kecil seperti ini. Tamu yang terhormat, apakah Anda benar-benar yakin akan membeli barang ini dengan harga 20 juta batu roh suci? Kata penguasa kota dengan ragu-ragu. Lalu sebuah suara tawa terdengar. Maafkan kami, penguasa kota. Keluarga Luo kami hanya memiliki batu roh suci. Jadi semua tawaran dari kami adalah hitungan untuk batu roh suci. Seluruh ruangan menjadi panas dan menatap ke arah pavilion keluarga Luo. Mau bagaimanapun itu bisa dianggap sebagai kesombongan yang mutlak. Bahkan mereka seperti tidak menghargai sosok dari kedelapan kaisar. Jika memang semua tawaran itu menggunakan batu roh suci, maka tidak akan ada yang bisa bersaing dengannya. Semua orang menatap keluarga Luo dengan berbagai pandangan. Selain itu, penguasa kota kembali menatap semua orang dan berkata, produk pertama ditawar oleh keluarga Luo dengan 20 juta batu roh suci. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani angkat tangan. Tidak ada lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang barang pertama yang bisa membuat para wanita jatuh hati akan menjadi milik dari keluarga Luo. 3 ketokan palu terdengar, tanda bahwa keputusan sudah dibuat. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama barang pertama yang terjual hari ini. Penguasa kota kemudian menarik kain hitam dan segera terlihat sebuah jepit dengan 18 permata yang memancarkan sinar yang memukau. Semua orang melihatnya dengan penuh kekaguman, terutama para wanita. Benda pertama itu adalah jepit rambut luan dengan permata Punix. Benda ini juga terbuat dari emas murni dengan 180 proses pemurnian. Untuk setiap permata yang melekat pada benda ini adalah batu yang unik dari seluruh dunia. Siapapun wanita yang mengenakannya pasti akan terlihat cantik hingga semua orang yang memandangnya pun akan jatuh hati. Penguasa kota berhenti sejenak. Lalu kemudian melanjutkan. Sayangnya, jepit rambut ini hanyalah benda hiasan saja dan tidak memiliki kemampuan khusus. Jika Anda menghabiskan begitu banyak batu roh untuk benda ini, mungkin Anda akan menyesal. Mendengar pernyataan itu, semua orang yang ada di sana pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan kebodohan dari keluarga Luo. Padahal mereka seharusnya bisa membeli penjepit rambut itu hanya dengan harga 100 batu roh. Tapi kali ini keluarga Luo membelinya dengan 20 juta batu roh suci. Itu benar-benar pemborosan dan tindakan yang konyol. Lalu di tempat lain, di tempat Aseng, Wang Min tampak kecewa. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membeli perhiasan seperti itu. Min, tenanglah. Lagi pula, untuk apa menghabiskan begitu banyak uang untuk benda seperti itu? Bukankah di pasaran kita bisa mendapatkan hanya dengan harga 100 batu roh saja? Kata Zhenzeng. Kentut bau, apapun alasanmu, kamu tetap tidak berguna. Aku hanya ingin memakainya, bahkan jika benda itu tidak berharga, kata Wang Min sambil menatap Zhenzeng dengan tatapan tajam. Di belakang, Cucu tampak menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia bisa mengerti apa yang dimaksud seniornya, bahwa meski benda itu tidak berguna, tetapi naluri sebagai seorang wanita sangat-sangat ingin sekali untuk menyentuhnya, apalagi menyobanya.
Baiklah, karena benda ini sudah terjual, maka segera kirimkan benda ini ke keluarga Luo. Aku yakin dengan benda ini, Nona Luo sendiri akan tampak semakin mempesona, kata penguasa kota dengan sedikit cibiran. Baik, kata seorang pelayan yang segera membawa jepit rambut itu. Tapi Sofan melambaikan tangannya. Tunggu, kirimkan jepit rambut itu ke Nona Chu Qingchen dari Sekte Danxia. Semua orang terkejut, kemudian mulai bergosip. Bagaimana tidak mereka membuang 20 juta batu roh suci untuk Sekte Danxia. Paman Liu pun kini tampak heran. Orang tua, apa keluarga Luo ini juga adalah salah satu dari milik kita? Sang Mei juga mengerutkan keningnya. Aku juga tidak tahu. Tapi Master Sekte sepertinya tidak pernah mengatakan kalau dia mengirimkan bala bantuan. Di saat itu seorang pelayan datang dan membungkuk. Senior, saya tidak tahu manakah Nona Chu Qingchen. Adakah yang bisa memberitahu saya? Karena saya harus memberikan penjepit ini. Semua orang menatap Cucu yang kini masih tampak kikuk. Sebelumnya, dia memang sangat menginginkan penjepit ini. Tapi, siapa yang memberikannya? Kenapa ada orang yang ingin memberikan barang itu padanya? Oh, pasti Anda orangnya. Nona Chu, terimalah ini dengan senyuman, kata pelayan itu sambil menatap Cucu. Namun di saat itu sebuah tangan melaju ke depan dan hendak meraih kotak perhiasan itu. Namun pelayan itu sangat cekatan, dia dengan sigap menghindarinya. Lalu pelayan pun berkata, Nona, kamu bukanlah Nona Chu Qingchen, jadi aku tidak bisa menyerahkan benda ini padamu. Kenapa tidak? Aku adalah seniornya dari Sekte Danxia. Kenapa aku tidak bisa menerimanya juga? Kata Fang Min sambil menggertakkan gigi. Lalu pelayan itu tertawa. Nona, penjepit rambut ini diberikan oleh keluarga Luo untuk Nona Chu. Karena itu kami berkewajiban untuk menyerahkannya secara langsung. Bahkan jika Anda adalah salah satu tetua dari Sekte Danxia, kami tetap tidak bisa memberikannya pada Anda. Ini adalah harga diri kami sebagai penyelenggara. Pelayan itu kemudian kembali menatap Cucu dan berkata, Silakan, Nona Chu. Cucu pun tampak gembira dan segera mengangguk. Dia kemudian mengambil jepit rambut itu dan mengenakannya. Segera kecantikan Cucu meningkat beberapa kali lipat. Dia bahkan terlihat jauh lebih bersinar sekarang. Di pavilion tempat keluarga Luo kini juga gempar. Qingchen, apa kamu sudah menemukannya? Kata Yun Chang dengan suara nyaring. Sofan pun segera mengangguk. Ya, aku sudah menemukannya. Dia ada di Sekte Danxia. Apa kau yakin benar-benar dialah orangnya? Ya, aku tahu itulah dia. Dia adalah orang yang sama meski dia tidak memiliki ingatan dari masa lalu, kata Sofan. Kalau begitu, selamat untukmu, kata Yun Chang dengan wajah pahit. Hal yang sama juga dirasakan oleh para gadis yang lain. Wajah mereka agak berubah dan tidak terlihat seperti biasanya. Tapi Sofan tidak menyadari hal itu dan mengabaikan mereka. Setelah itu Sofan berbisik ke samping. Tetua Li, Qingchen tiba-tiba muncul di Sekte Danxia dan bakatnya juga tidak terlalu menonjol. Tapi dia diperlakukan sangat istimewa oleh para tetua dan juga gurunya. Aku selalu merasa bahwa bibi tua itu memiliki beberapa tindakan yang licik. Selidikilah masalah ini secara mendetail. Baik Steward Suo, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan segera melakukan penyelidikan setelah acara ini selesai. Oke, jawab Sofan sambil mengangguk.
Lalu kembali, suara penguasa kota terdengar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, barang pertama telah terjual, maka mari lanjutkan dengan barang berikutnya. 30 juta. Kembali terdengar suara Sofan dari pavilion VIP. Tuan kota terkejut dan tangannya sampai gemetar. Tuan, saya bahkan belum menyebutkan ciri-ciri dari benda ini. Tidak perlu, aku menginginkannya, itu saja. Semua orang tercengang. Bagaimanapun 30 juta batu roh suci itu sangatlah besar. Tapi keluarga Luo membuangnya dengan begitu mudah. Ini membuat semua orang yang sebelumnya menertawakan keluarga Luo kembali berpikir ulang. Mungkin keluarga Luo bukanlah orang idiot, melainkan tiran lokal yang bingung untuk menghabiskan uang di kantongnya. Dalam sekejap, konferensi itu pun seketika fokusnya berubah. Dari yang semula adalah perjudian menjadi keluarga Luo. Semua orang menyadari kekayaan dari keluarga Luo yang tidak dapat dibandingkan. Bahkan mereka mulai berpikir, apakah mungkin keluarga Luo ini berasal dari Gunung Suci? Ya, tidak ada yang bisa menjawabnya dan hanya berakhir sebagai sebuah spekulasi. Singkat cerita, barang kedua pun terjual pada Sofan. Dan lagi-lagi, Sofan meminta pelayan untuk menyerahkannya pada King Chen. Lalu barang ketiga datang dan semua terulang. Sampai barang terakhir, semua dibeli oleh keluarga Luo. Tidak ada satupun orang di sana yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka. Sedangkan di sisi lain, Cucu masih tampak linglung. Dia tidak pernah merasa punya kenalan dari keluarga Luo. Tapi hari ini, karena keluarga Luo, dia mendapatkan semua harta yang ada di pelelangan ini. Penguasa kota hari ini mendapatkan keuntungan yang besar. Namun dia merasa tidak berguna pada konferensi kali ini. Karena dia bahkan tidak perlu repot-repot untuk menggunakan trik lama dan meyakinkan pembeli. Semua barang dibeli dengan batu roh suci dan harga yang fantastis. Penguasa kota akhirnya berdehem dan menyingkirkan kecanggungan yang ada di sana. Baiklah, semua harta sudah terjual habis. Dan pepatah lama mengatakan, barang yang terbaik selalu disimpan untuk yang terakhir. Kali ini, harta yang akan dilelang adalah peta pertempuran Minghai. Ini akan menjadi acara terbesar sepanjang sejarah dan ke-8 kaisar akan memperebutkannya. Siapapun yang memiliki keberanian dan kekuatan boleh ikut serta dan berpartisipasi. Semua orang yang mendengar ini menyusut. Bagaimana mungkin mereka berani bersaing dengan para kaisar? Bagi mereka lebih baik kalah dalam perjudian daripada harus bersinggungan dengan para kaisar. Kalau begitu, silahkan perwakilan dari ke-8 kaisar untuk mengambil tempat. Segera setelah itu, pelayan segera membawa meja dan kursi masuk untuk para tamu VIP yang menjadi utusan. Tuan kota, apa artinya ini? Apa Anda ingin kami berjudi di hadapan banyak orang? Teriak salah seorang utusan. Itu benar. Bagaimanapun kita adalah utusan. Jadi bagaimana bisa kami menunjukkan wajah kami di depan umum? Kami bisa saja bertarung satu sama lain setelah ini. Jika para utusan sampai terluka atau ditangkap, apakah Anda berani bertanggung jawab? Teriak utusan yang lain. Mereka semua berseru satu persatu. Tapi Tuan kota tersenyum. Tuan, tolong jangan marah. Sekarang Anda datang ke kasino ini, maka sangat wajar jika kami ingin melihat kebenaran di meja judi. Lagi pula peta ini tidak akan pernah dijual dengan cara lama. Kaisar judi ingin perebutan ini dilakukan secara terbuka di depan semua orang.
Mendengar itu, semua orang tampak masam tapi tidak punya kekuatan untuk melawan. Sang Umei pun berkata, "Kalau begitu bagaimana dengan metode perjudiannya?" Tuan kota berkata, "Metodenya sangatlah sepele. Kita akan bertaruh untuk menebak teka-teki. Lalu kemudian pihak lawan yang menjawabnya. Siapapun yang menang akan mendapatkan barang milik yang lain. Sampai yang terakhir kali bisa menang, dialah yang akan mendapatkan peta ini," kata tuan kota. Tuan kota kini melihat semua utusan dan mereka semua pun kemudian mengangguk bersama. "Jika semuanya sudah setuju, maka mari mulai ini." "Tunggu, tambahkan satu tempat lagi, karena keluarga Luo kami juga akan ikut berpartisipasi." Kembali sebuah suara memecahkan keheningan di sana dan membuat semua orang menoleh ke arah yang sama. Penguasa kota pun melihat ke arah keluarga Luo, lalu kemudian perlahan mengangguk. "Sepertinya keluarga Luo ingin berpartisipasi. Kalau begitu silahkan. Pelayan, tambahkan satu lagi kursi agar keluarga Luo dapat berpartisipasi." Lalu setelahnya, para perwakilan datang ke tengah panggung dan menempati posisi mereka. Keluarga Luo adalah yang terakhir, dan seorang pria bersama dengan Yuncang serta beberapa orang lain berjalan dengan santai ke arah panggung. Melihat ini, Cucu terkejut dan matanya terbuka lebar. Kamu ada di sini? Bagaimana bisa?" Pemuda itu tersenyum. "Iya, aku di sini karena aku menemani nyonya tertua keluargaku. Memangnya apa yang aneh?" Pria itu tidak lain adalah Sofan yang kini melihat ke arah Cucu. Cucu tampak linglung dan menatap Sofan. Tapi kemudian Sofan tersenyum dan berkata, "King Chen, apa kamu sudah menerima semuanya? Dan apakah kamu menyukai semua barang itu?" "Hah? Semua itu kamu yang memberikannya padaku?" "Benar. Apa kamu menyukainya?" "Maafkan aku. Kita tidak lama bersama, jadi aku tidak tahu apa yang kamu suka. Karena itu, kuputuskan saja untuk mengirimkan semuanya. Jadi kamu bisa memilih yang kamu suka dan buang saja yang tidak kamu suka. Katakan saja padaku apa yang kamu sukai, lalu aku pasti akan mencari yang lain." Tidak, itu sungguh tidak perlu. Semuanya sudah cukup," kata Cucu buru-buru dengan wajah yang memerah. Sofan sendiri tersenyum sedikit dan kemudian berkata, "Benarkah? Jika memang kamu menyukainya, maka lain kali akan kukirimkan barang yang serupa." "Tidak, itu hanya menghabiskan uangmu," kata Cucu. "Menghabiskan? Tidak, itu hanyalah hadiah kecil untuk calon istriku. Jika aku terlalu pelit, maka aku tidak layak untuk mendapatkanmu," kata Sofan dengan penuh percaya diri. Mendengar itu Cucu tersipu malu. Tapi kemudian Fang Min datang dan merusak suasana. Jelas sekali bahwa pemilik keluarga Luo adalah orang yang loyal. Aku tidak tahu apa yang dikatakan anak ini padanya. Tapi sebagai seorang pelayan, dia tidak seharusnya memiliki puluhan juta batu roh suci. Apa kau pikir dengan kemampuannya dia bisa memberimu sesuatu seperti ini?" Aseng menambahkan, "Junior, kusarankan padamu untuk menjauhinya. Dia hanya seekor anjing pesuruh, jadi percuma kau dekat dengannya." Tapi Cucu dengan ragu-ragu berkata, "Senior, sebenarnya Sofan adalah orang yang cukup baik dan gadis bodoh. Bagaimana bisa kau menjadi begitu murahan?" bentak Fang Min dengan penuh amarah. Lalu Fang Min menoleh ke samping dan berkata, "Bibi, anak ini benar-benar di luar kendali. Anda harus segera menyetelnya ulang."
Setelah itu, Sang Wumei melihat ke arah Yuncang dan berkata, "Nona muda, bukankah anak ini adalah pelayanmu? Sepertinya Anda harus sedikit mengaturnya supaya tidak menarik begitu banyak kupu-kupu dimanapun dia berada." "Oh, wanita tua, sebelum kamu memberiku saran, kamu sebaiknya mengikat rantai pada anjingmu supaya jalang satu ini tidak menggonggong seenaknya. Suaranya begitu berisik dan merusak telinga," kata Yuncang dengan pedas. Mendengar itu semua orang gempar. Tidak pernah ada kasus orang yang berani bicara sembarangan pada sekte dan Xia. Tapi Yuncang begitu berani kali ini. "Gadis bau, kau sangat berani. Jaga mulutmu." Sang Wumei mengangkat tangannya dan hendak memukul Yuncang. Ledakan terjadi saat pukulan Sang Wumei membentur sesuatu yang keras. Sesuatu yang dipukul itu tidak lain adalah Baili Yuyu, yang mana dia kini berdiri di depan Yuncang dan dengan satu tangan menahan pukulan itu. Mata Sang Wumei memadat. Dia tidak menyangka pukulannya bisa ditahan oleh seorang ahli di tahap puncak Raja Roh. Padahal dia sendiri adalah ahli di tingkat menengah ranah Sovragen. Dia perlahan menyadari bahwa keluarga Lu ini bukanlah sebuah bualan biasa. Mereka sepertinya memang memiliki beberapa kekuatan. Para penonton dan para perwakilan lainnya pun terkejut melihat kemampuan dari ahli di puncak Raja Roh yang bisa bersaing dengan tingkatan yang jauh berada di atasnya. Dan setelah semuanya mereda, Yuncang memarahi Zofan. "Zofan, kamu benar-benar menyebabkan masalah yang tidak perlu. Apa ini yang kamu maksud dengan bersembunyi dengan tenang?" "Itu benar, Steward Zuo. Anda bilang akan berjudi saja. Karena itu kami ingin turun bersamamu. Tapi kali ini kamu justru memancing keributan," kata Yuyu sambil mencibir. "Hah? Kepala pengurus rumah tangga?" Cucu terkejut ketika mendengar julukan Zofan. Lalu dia berkata, Kamu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo?" Zofan tersenyum dan mengangguk ringan. "Ya, aku akan menjelaskannya padamu nanti." Setelah itu Zofan kemudian berjalan melewati Cucu dan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Penguasa kota kini melihat semua perlakuan keluarga Luo pada Zofan yang sangat sopan. Mau tidak mau dia percaya dengan kualitas dari Zofan meski kultivasinya sungguh terbelakang. Setelah itu dengan menyanjung penguasa kota memuji, "Tuan Zhou masih sangat muda namun sangat menjanjikan. Saya beruntung bisa bertemu dengan Anda." "Baiklah, semua utusan sudah ada di sini, maka tidak perlu berlama-lama. Mari kita mulai saja acara puncak konferensi Yibao. Silahkan untuk para perwakilan meletakkan deposit yang sudah dibawa." Para utusan hanya bisa menghela nafas. Mereka memang sudah membawa harta karun untuk melakukan perjudian ini. Namun jujur saja itu masih terasa berat. Bagaimanapun mereka juga ingin melihat peta itu. Tapi mereka tidak boleh merebutnya secara langsung karena itu bisa memancing konflik antar kaisar. Jadi dengan putus asa, mereka akhirnya mengeluarkan barang kebanggaan mereka. Sang Wumei mengeluarkan sebuah cangkir berlapis emas ungu dan berkata, "Ini adalah harta milik sekte dan Xia kami. Cangkir berlapis emas ungu. Benda ini adalah senjata suci tingkat 4. Ini adalah tinju dan cakar iblis milik Kaisar Iblis pendahulu. Benda ini merupakan senjata suci tingkat 3, kata seorang laki-laki berambut hitam.
Melihat hal itu, mata Sofwan segera bergetar. Dia tidak menyangka kalau benda itu akan ada di sini. Senjata yang sudah ia kembangkan siang dan malam di masa lalu. Akhirnya dia bisa melihatnya sekali lagi. Setelah itu semua utusan satu persatu meletakkan senjata kebanggaan mereka masing-masing, kecuali keluarga Luo. Lalu kemudian penguasa kota melihat ke arah Sofwan dan berkata, "Sebelumnya saya memang kurang mengenal keluarga Luo, dan hari ini saya melihat bahwa Anda adalah tiran lokal yang sesungguhnya. Namun di permainan terakhir ini mengharuskan setiap peserta untuk meletakkan deposit yang setidaknya setara. Jadi saya penasaran dengan apa yang akan keluarga Luo berikan kali ini." Sofwan tersenyum, lalu kemudian cahaya putih yang menyilaukan memenuhi ruangan itu. Semua orang bahkan kesulitan untuk melihat apa yang ada di sana. Sampai cahayanya mulai meredup dan sebuah pedang panjang dengan pola naga yang ganas memberikan tekanan yang mengerikan ke seluruh ruangan itu. Melihat ini penguasa kota pun gemetar. Senjata suci di puncak kelas 5? Bahkan benda ini hampir mencapai senjata suci kelas 6. Bagaimana bisa benda yang begitu langka di alam kudus ada di sini? Tuan kota, tolong lihatlah baik-baik teknik penempaan pedang ini. Bahkan jika dia hanyalah senjata suci kelas 5, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan senjata suci kelas 5 biasa, kata Yuncang dengan penuh rasa bangga. Penguasa kota buru-buru melihat detailnya dan memuji. Apa yang Nona Luo katakan memang benar. Persepsi penempaan pedang ini benar-benar sudah ada di puncak. Bahkan senjata suci kelas 6 akan minder di hadapan pedang ini. Tuan kota, tolong perhatikan lebih dekat lagi. Bahan yang digunakan di sini bukanlah bahan sembarangan. Bukan bahan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di alam kudus. Apa? Tidak mungkin. Mata tuan kota menyipit dan berseru. Dia memperhatikan sekali lagi dan kemudian berkata, "Tidak mungkin, ini adalah sisik dari Raja Naga. Bagaimana mungkin?" Semua orang yang ada di ruangan itu pun tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Nona Luo, bagaimana keluargamu begitu berani mengeluarkan senjata ini di publik? Apa Anda tidak takut kalau orang-orang dari wilayah klan naga akan menyerang? Kata penguasa kota sambil gemetar ketakutan. Tapi Sofwan menyeringai. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika memang mereka berani kemari, maka kami hanya perlu mengalahkannya. Lagi pula, jika mereka sendiri yang datang, maka akan semakin banyak bahan baku untuk membuat senjata suci yang lain. Dengan begitu aku bisa menciptakan banyak senjata suci yang luar biasa. Itu sama saja dengan anugerah. Mendengar itu semua orang terkejut. Bagaimana tidak? Klan naga adalah klan yang sangat kuat. Bahkan Gunung Suci tidak akan berani memprovokasi mereka. Tapi keluarga Luo, karakter yang baru saja muncul akhir-akhir ini, rupanya berani menentang mereka. Sejak itu semua orang tidak lagi berani bicara macam-macam pada keluarga Luo dan bersikap sopan. Penguasa kota sendiri merenung sebentar lalu kemudian tertawa. Dia kemudian mengumumkan, "Semuanya dengarkan. Setelah kupertimbangkan baik-baik, kalian semua tentu tahu bahwa pedang suci kelas 5 ini sangatlah berharga di alam kudus. Karena itu, aku putuskan urutannya. Selain aku, keluarga Luo akan menjadi urutan terakhir. Semua urutan akan dimulai dari senjata yang memiliki kualitas terendah dan berturut-turut. Aku harap kalian semua bisa menerima keputusan ini." Tidak ada sedikit pun penolakan.
Semua orang mengangguk karena bisa mengerti semuanya. Dan akhirnya perjudian akan segera dimulai. See you di next video. Bye.